Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan motor Yamaha Prigo dengan kendala gerdeg. Padahal ini motor sudah pakai mangkok anti gerdeg yang di custom, yang dibolong-bolongin. Nah, langsung saja kita cek ya teman-teman. Kita buka dulu untuk covernya menggunakan kunci 10, kemudian bagian tutup CVT kita gunakan kunci 8T ya. Oke, setelah lepas semua bautnya tinggal kita lepas tutupnya seperti ini. Kemudian mur kruk as bagian depan kita buka menggunakan kunci 17 dan yang belakang menggunakan kunci 24. Nah teman-teman, ini mangkok custom yang sudah dibolongin ya. Ini mangkok anti gerdeg, cuma di sini sudah kotor, kemudian ada sedikit yang berkarat seperti ini ya. Tapi masalahnya itu bukan dari mangkoknya ya teman-teman. Langsung saja kita buka puli kipasnya, kemudian ada ring, kemudian copot puli sekondari, kemudian kita lepas rumah roller seperti ini. Nah di sini untuk pemakaian rollernya ini sudah memakai DR puli ya teman-teman nih, yang tipenya seperti ini. Yang bentuknya oval seperti ini cocok banget buat ngejar top speed ataupun atasan. Nah di bagian krek as ini ada ring tipis, kemudian ada ring tebal 1 cm. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ya. Nah kemudian ini di bagian kampas gandanya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk kampas gandanya pakai Vario 150. Kemudian di sini untuk mangkoknya cuman berkarat saja, tapi dia nggak peang ya. Dia untuk tapak kampas gandanya itu masih bagus, belum ada yang peang ataupun oleng. Kemudian kita cek untuk rollernya ini 11 gram ya teman-teman, satu bijinya 11 gram, dan ini kayaknya masih untuk yang original untuk beratnya. Nah jadi kelebihannya seperti ini teman-teman, dia mampu mendorong si puli ini lebih maju ya. Jadi DR puli ini bagus banget buat atasan teman-teman, karena dia mampu mendorong lebih tinggi. Tapi syaratnya ya pulinya harus dibubut juga ya. Nah ini untuk pulinya juga udah dibubut 13,8 derajat. Kalau nggak dibubut ya percuma, pakai roller seperti ini pun ya nggak ada pengaruhnya. Nah jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi dia oval seperti ini, kemudian ada yang lurus kayak gitu segitiga. Nah ini untuk pulinya udah dibubut 13,8 derajat ya, dua-duanya udah dibubut, jadi cocok banget buat ngejar atasan. Kemudian rumah roller juga udah dikerok ya, tuh rumah rollernya udah dikerok sama puli udah dibubut. Nah kemudian saya curiga gerdegnya itu dari kampas gandanya ini teman-teman, karena saya rasa ini kampas gandanya nggak tahu KW, nggak tahu yang biasa ya. Nah langsung saja kita buka menggunakan kunci 39. Kita lepaskan dulu bagian kampas gandanya ya. Nah kita lepas dulu sepinya menggunakan obeng min kecil, kita congkel. Nah setelah dicongkel seperti ini sudah terlepas. Hati-hati jangan sampai hilang sepinya, karena rawan hilang nih, suka mencelang. Oke, kemudian pernya kita lepas menggunakan obeng kecil juga. Nah udah terlepas ya, seperti ini. Kita pisahkan dulu. Nah dan ternyata ini benar sekali teman-teman, kampas gandanya nggak tahu kampas ganda apa ya, ini beda banget dengan yang ori. Kita coba aja gram ya teman-teman. Nah di sini kita cek, kita timbang. Nah ini 213,9, sedangkan yang ini 214,6 ya, tuh bedanya agak jauh. Yang ini 214 tuh beda. Jadi sinkronnya itu nggak sinkron banget ya, masih ada selisihnya banyak. Nah saya curiga dari sini, karena ini dari bentuk kampasnya juga ini kok kayak keras gitu. Nah di sini saya ganti saja menggunakan kode GC ya, motor Vario 110 Fi. Nah seperti ini teman-teman, ini yang original. Usahakan kampas ganda pakai yang original. Nah perbedaannya seperti ini, Vario 150 itu ada semacam ujungnya, sedangkan kalau Vario 110 itu nggak ada ujungnya, tapi lebih beratan yang GGC ya teman-teman, tuh 218, sedangkan yang lama itu 214. Nah lebih beratan yang ini. Seharusnya kan secara logika kalau misalkan ada tambahan monyong ke depan itu harus berat yang KW itu ya, tapi dia lebih ringan. Nah maka dari itu saya gunakan yang ori, karena lebih berat dan untuk beratnya itu sinkron. Oke, kemudian kita pasangkan ya teman-teman. Usahakan harus lancar seperti ini, dan karet dampernya pun masih bagus. Nah setelah lancar seperti ini dijamin gak bakalan ada salah satu yang seret, dan saat membuka pun lebih sempurna. Kemudian kita pasang per CVT per sentrinya ya. Ini kan per sentrinya masih yang ori, dan yang panjang kita pasang di depan seperti ini. Harus selaras ya, selaras.
jangan dibolak-balik. Nah yang panjang depan, panjang itu panjang. Oke teman-teman, ini udah terpasang, tinggal kita pasang platnya. Yang tumpul bagian bawah, yang tajam bagian atas, tinggal kita pukul aja dikit-dikit, kemudian kita pasangkan lagi sepinya. Nah jadi buat teman-teman, kampas ganda itu usahakan yang ori ataupun yang bermereknya bagus, jangan yang biasa banget, apalagi yang KW. Kalau yang KW biasanya itu membuat si motor gerdeg juga, karena beda material, beda bahan. Nah dan untuk coakan spinya menghadap keluar, kita kocak-kocak jangan sampai ada bunyi. Nah ini bagus ya, tidak ada bunyi. Kemudian kita lap aja bagian puli sekondari, kemudian kita kasih pelumas di bagian bearing-bearing bambunya. Nah secukupnya aja ya teman-teman. Oke, kemudian tinggal kita proses pemasangan. Nah ini untuk pernya masih yang original dan lembek banget, karena ini motor bukan ngejar akselerasi tapi ngejar top speed ataupun atasan ya. Jadi dikasih pernya yang standar aja, nggak dirombak ataupun diubah. Kita kencangkan 45 Nm. Nah ini udah kencang. Kemudian di bagian mangkoknya ini kan ada berkarat sedikit ya, tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian kita sediakan amplas 500 yang kasar, tinggal kita amplas aja sampai halus ya teman-teman, merata seperti ini. Bannya diputar sambil kita amplas. Nah kemudian kita proses pemasangan bagian rollernya ya, yang DR puli. Nah jadi cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah yang ada templonya berlawanan arah jarum jam ya, seperti ini, sama aja dengan yang bulat. Yang ada templonya pasti berlawanan arah jarum jam. Nah seperti ini teman-teman, tinggal kita pasang. Udah oke, tinggal kita kasih gemuk sedikit di sini. Tinggal kita masukkan bos. Nah di dalam ring tipis ya, perhatikan, kita pasang. Kemudian kita pasang ring tipis di luar. Kita pasang kipas, kemudian gigi engkol, kemudian ada ring, kemudian mur. Tinggal kita gunakan tracker, saya torsi di angka 55 Nm. Nah, 55 Nm supaya nggak selek, soalnya untuk motor Yamaha itu rawan selek ya untuk bautnya karena kecil. Oke, untuk panbelnya sama dengan Mio M3 Pino, sama aja ya, 2 PH kodenya. Oke, tinggal kita pasang puli sekondari, kita pasang mangkok. Nah mangkoknya udah halus ya, teman-teman. Udah saya amplas, tinggal kita pasang lagi. Kemudian mur 24, tinggal kita torsi di angka 45 Nm supaya nggak cepat selek bautnya. Oke, ini udah kencang ya teman-teman, tinggal kita coba tes hidupkan seperti ini. Nah dan suaranya pun halus, tidak terlalu kasar. Padahal ini puli bagian depan sudah di bubut 13,8 derajat, harusnya agak sedikit kasar, tapi ini segini mah masih halus. Nah tuh, ketika saya geber dikit aja dia udah cepet naik ya teman-teman. Tapi ini untuk motor ini lemah banget di akselerasi, cuman di atasannya itu enak banget karena Percipiti-nya lembek banget ya dan pendek. Tapi kata ownernya juga ini motor buat ngejar atasan saja, bukan ngejar akselerasi. Nah kemudian tinggal kita pasang lagi, ada 2 buah bos packing seng, kita pasangkan tutupnya, baut-bautnya kita pasangkan sesuai dengan posisinya semula, karena ada yang panjang ada yang pendek ya teman-teman. Nah jadi kesimpulan dari video ini, yang menyebabkan gerdeg di motor Prigo ini dari kampas gandanya yang kurang bagus. Bisa juga itu kampas ganda KW ataupun yang merek biasa. Maka dari itu buat teman-teman, kalau mau ganti kampas ganda, pakai kampas ganda yang original ataupun yang bermereknya bagus ya, jangan yang abal-abal supaya motornya tidak gerdeg. Nah setelah terpasang semuanya, tinggal kita coba blayer seperti ini, dan saya pun sudah mengetesnya, hasilnya pun gerdegnya pun sudah hilang ya teman-teman. Jadi penyebabnya itu dari kampas ganda, bukan dari mangkoknya. Oke teman-teman, jadi begitulah tutorial cara membongkar CVT Yamaha Prigo. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.